Aku pernah riset, pernah membuat, ini sama sekali tidak bekerja. Karena apa? Aku pernah bikin, memang saya niat bikin ya, terus tak upload di game, terus aku juga upload konten agama, aku juga pernah upload konten macem-macem lah seperti itu. Bahkan juga ada yang re-upload. Itu hasilnya sama sekali zonk. Sama sekali zonk. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelku Zaza Entertainment. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang cara ampuh menambah jumlah subscriber untuk pemula di tahun 2024. Oke teman-teman, saya rasa pembahasan ini cukup populer ya Mas Yan ya, karena masih banyak sekali teman-teman dari kalangan pemula yang masih bingung atau bertanya-tanya bagaimana sih cara menambah subscriber YouTube itu dengan cara yang cepat dan juga aman. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwasanya saya mempunyai strategi, bukan strategi sih, ini real yang saya alami, real yang saya lakukan. Jadi saya akan bedah semua di sini. Jadi caranya sangat aman sekali dan natural. Oke, yuk langsung saja. Yang pertama, teman-teman harus menentukan ide topik ya, ide topik dan tujuan video ya, tujuan video. Jadi kita sekarang membahas yang topik dulu. Jadi tentukan satu topik atau tema. Jadi gini teman-teman, saya lebih menyarankan kalau topik ini lebih ke hobi ya, lebih ke hobi. Karena apa? Karena kalau biasanya teman-teman suka atau hobi itu biasanya teman-teman lebih paham, lebih bisa menjelaskan di dalam membuat tutorial ya, atau membuat video. Misalkan teman-teman hobi memancing, atau hobi memasak, atau hobi main game, itu bisa dijadikan konten teman-teman. Nah, di dalam topik ini itu masih ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman itu harus bisa memilih ya, misalkan konten teman-teman itu kan dari hobi ya, harus bisa, teman-teman harus punya feeling bahwasanya oh konten ini lagi rame. Contoh seperti ini, misalkan teman-teman hobi mancing ya, misalkan ya, saya hobi memancing ya, di dalam memancing itu yang paling rame sekarang itu apa? Misalkan memancing ikan lele misalkan. Jadi teman-teman itu membahas memancing, bukan memancing untuk semua ikan, tapi lebih spesifik. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat konten memancing, jadi tentukan ide konten memancing dan tentukan ikannya apa yang mau dipancing. Misalkan yang itu tadi saya ingin membuat konten memancing ikan lele. Jadi di situ teman-teman bisa membuat kira-kiranya cara mudah memancing ikan lele seperti itu. Jadi untuk konten-konten awal, untuk mengepush video teman-teman itu fokus pada konten yang membahas tentang memancing ikan lele. Jadi itu saran saya, karena itu lebih, menurut saya lebih spesifik. Jadi ide kontennya tentang memancing dan yang dipancing itu jelas ikannya ikan lele. Nah untuk ikan yang lain-lain itu saya rasa nanti ya, nanti ketika memang teman-teman channel teman-teman itu sudah berkembang, subscriber sudah banyak, lebih dari 1000 bahkan sudah monetize. Kalau saran saya untuk ganti ikan ya, misalkan ganti topik yang lebih spesifik, misalkan habis memancing lele, teman-teman misalkan ingin memancing ikan gurame atau ikan bawal dan segala macam ikannya, itu teman-teman saya sarankan kalau sudah 10.000 subscriber. Jadi kalau masih awal, tetap gunakan untuk perkembangan itu lebih yang ke spesifik. Jadi tetap aja bahas konten yang ikan lele aja seperti itu. Seperti halnya konten gaming ya, konten gaming atau memasak. Seperti konten gaming, teman-teman misalkan main game, misalkan main Mobile Legends misalkan. Main game tentukan juga Mobile Legends atau PUBG atau dan sebagainya. Teman-teman harus bahas satu
konten itu tadi. Misalkan bermain Mobile Legends, ya Mobile Legends aja. Bahas sampai tuntas, sampai teman-teman memang benar-benar banyak yang nonton di situ. Artinya kalau konten yang spesifik itu pasti banyak yang nonton, karena yang dibahas cuma satu tema itu, dan itu yang jelas ya pastinya lebih lebih fokus ke arah situ. Misalkan contoh lagi konten ide memasak, masak apa sih yang sekarang itu lagi rame, misalkan masak nasi pecel dikasih bumbu asin misalkan. Ya tinggal teman-teman membuat konten-konten yang berhubungan tentang nasi pecel yang rasanya agak asin seperti itu. Jadi yang pertama ide topik ya, saya sarankan dari hobi dan lebih ke spesifiknya ya, tadi yang saya jelaskan tadi. Terus yang selanjutnya adalah memilih jurusan. Jurusan itu jadi gini teman-teman. Di dalam membuat YouTube itu teman-teman harus berpikir sebelum membuat YouTube. Teman-teman memilih jalur video panjang atau memilih jalur short ya. Saya sarankan kalau teman-teman pemula atau masih dalam 0 subscriber atau masih dalam masa-masa pertumbuhan channel, saya sarankan harus memilih salah satu jalur, entah jalur video panjang atau jalur video short. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman ingin bikin konten ya, tentukan jalur mana yang mau teman-teman pilih. Kalau mau teman-teman pilih jalur panjang ya silahkan bikin video panjang. Terus kalau mau bikin short ya sudah fokus di short aja. Saya lebih menyarankan jangan menggabungkan video panjang sama video short untuk pemula ya. Ini saya nggak ngomong channel yang sudah gede-gede, yang subscriber sudah puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Saya nggak ngomong seperti itu. Kalau channel sudah gede itu saya nggak ngomong lagi, karena apapun yang diupload pasti ada yang nonton. Tapi kalau channel-channel di masa pertumbuhan atau channel di baru bikin atau channel pemula intinya ya, jangan digabung. Karena apa? Ini pengalaman saya ya. Kalau channel panjang digabung sama short itu biasanya susah sekali untuk berkembang dan susah sekali untuk mendapatkan subscribe. Mungkin dari short bisa mengangkat subscriber, tapi di video panjangnya ini nanti kendo teman-teman. Ini teman-teman silahkan percaya atau enggak. Ini karena saya sudah uji coba membuktikan bahwasanya video panjang sama video short itu gabung, ini pasti kalah salah satu. Itu pasti. Karena ini yang satu misalkan kena boost sama YouTube meledak, das. Misalkan ini shotnya ya meledak. Ini yang ini kendo ini teman-teman. Mau nggak mau apalagi kontennya, maksudnya apalagi video kita masih channel kita masih pemula banget. Ini nggak ada yang nonton, bisa-bisa nggak ada yang nonton yang video panjang. Jadi daripada kita capek-capek bikin video, lebih baik teman-teman harus fokus di salah satu jalur, entah jalur video panjang atau jalur video short. Itu saran saya, itu saran dari saya. Oke. Yang kedua, teman-teman mungkin ini agak aneh ya teman-teman. Teman-teman nonton video yang seide sama video teman-teman. Misalkan teman-teman kontennya memancing ya teman-teman. Teman-teman cari video yang seide, nonton video yang seide, tonton sampai habis. Tonton sampai habis, misalkan durasinya 10 menit. Tonton sampai habis. Video memancing itu tonton sampai habis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, like, comment, share, and save. Kalau kita melihat mungkin kalau melihat mirip-mirip di TikTok. Jadi kenapa saya menyarankan di like, comment, share, and save? Memang algoritma YouTube di tahun ini berubah dan mirip-mirip, karena gini teman-teman. Mau nggak mau, dua platform besar ini sekarang lagi kan bersaing ya teman-teman.
paling tidak ya mengikuti lah yang TikTok ngikut sama si YouTube, dan YouTube juga mungkin akan juga terinspirasi dari TikTok, biar ya namanya pesaing lah, biar bagaimana caranya para subscriber nggak keluar dari platform itu. Jadi saran saya, cari video yang sama, yang seide dengan video teman-teman atau konten teman-teman, tonton sampai habis ya, tonton sampai habis, dan juga like, comment, share, and save. Itu kemungkinan besar channel teman-teman akan cepat berkembang dan akan banyak subscriber. Itu bisa dipraktekkan teman-teman. Oke, yang ketiga, jangan bikin channel campuran atau yang biasa disebut channel gado-gado. Channel ini aku pernah riset, pernah membuat channel gado-gado untuk campuran. Ini sama sekali tidak bekerja. Karena apa? Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Aku pernah bikin, memang saya niat bikin ya channel yang satu. Aku pernah tak upload di masakan, terus tak upload di game, terus aku juga upload konten agama, aku juga pernah upload konten macem-macem lah seperti itu. Bahkan juga ada yang re-upload. Itu hasilnya sama sekali zonk. Sama sekali zonk. Karena yang jelas video campur-campur atau video gado-gado itu tidak akan mungkin direkomendasikan oleh YouTube. Karena nanti gini teman-teman, penonton bingung ya. Misalkan gini, teman-teman membahas konten memancing misalkan, mancing terus, tiba-tiba di channel teman-teman, tiba-tiba upload konten memasak atau konten game, kira-kira lucu enggak? Ya kan? Sekarang kita berpikir lagi aja. Ya mungkin satu kali mungkin itu enggak apa-apa, mungkin. Tapi kalau berkelanjutan, habis konten memancing, terus yang konten-konten selanjutnya memasak sampai 1 bulan misalkan, tak jamin ya kontenmu bakal turun drastis penontonnya, bahkan mungkin subscribermu juga akan turun, itu saya jamin tuh. Karena ketika teman-teman menentukan ide topik, ya sudah menentukan tema untuk konten teman-teman, itu ya teman-teman harus membahas itu. Kalau teman-teman ingin pindah tema, itu teman-teman sama saja dengan bunuh diri. Karena apa? Memulai dari awal mungkin saja bisa, misalkan dari mancing terus pindah ke memasak, mungkin saja bisa, ini mungkin saja bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali. Itu jadi saran saya, jangan bikin channel yang campuran atau gado-gado. Yang selanjutnya, pastikan punya strategi upload dengan benar. Jadi gini teman-teman, maksudnya strategi upload itu teman-teman bisa membuat video, berapa video dalam 1 minggu. Misalkan teman-teman bisa membuat 1 minggu 2 kali, berarti kan teman-teman 1 minggu berarti bisa upload 2 video. Itu saya menyarankan teman-teman konsisten di 1 minggu 2 kali, minggu berikutnya juga 2 kali. Lebih, misalkan 1 minggu ini 2 kali, terus minggu selanjutnya mau ditambah 3 kali, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Karena gini teman-teman, di semua platform, entah itu YouTube, TikTok, atau Facebook yang sekarang lagi rame ya, itu lebih suka konten kreator yang lebih sering bikin konten daripada yang enggak. Jadi menandakan bahwa channel itu aktif setiap hari. Kalau saran saya pribadi, 1 minggu itu entah 2, 3, kalau bisa dan teman-teman mampu, teman-teman upload setiap hari itu lebih bagus sekali. Kalau teman-teman mampu ya teman-teman. Jadi seperti channelnya Mas Hendra Setio itu ya, itu tiap hari upload dan dengan durasi yang sangat panjang sekali, ada yang 15 sampai 20 menit. Itu saya rasa sangat membantu sekali untuk perkembangan channel teman-teman.
kalau tiap hari upload. Tapi biasanya kalau konten tutorial tuh susah ya kalau setiap hari upload, karena kita seperti ini shoot ya, bikin video terus edit juga butuh waktu, jadi mungkin susah kalau tiap hari. Mungkin kalau sudah channel besar dan udah ada tim bisa, tapi kalau sendirian masih susah. Biasanya yang bisa setiap hari itu biasanya ya konten-konten jalan-jalan, konten-konten vlog tiap hari itu bisa. Bahkan itu kita bisa lihat di channelnya Lek Damis itu ya, itu sehari bisa berapa itu, 4-5 video, itu keren, dan durasinya juga gak main-main, sampai 30 menit juga. Itu perkembangannya juga sangat luar biasa sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman mampu, tapi kalau nggak mampu, usahakan konsisten di 1 minggu 2 kali oke, 1 minggu 3 kali oke, 4 kali 5 kali juga malah bagus teman-teman. Misalkan teman-teman bertanya, saya kuatnya 1 minggu 1 kali misalnya. Saran saya, kalau teman-teman ingin benar-benar ingin fokus di YouTube dan mengembangkan YouTube, ditabung dulu, teman-teman bikin konten dulu. Misalkan teman-teman punya 4 konten misalkan, teman-teman upload nggak apa-apa, karena masih punya tabungan 2 konten, 2 video untuk channel minggu ini, 2 konten selanjutnya untuk channel minggu depan. Nah, untuk sisanya, hari-hari sisanya kan kita bikin konten ya, bikin konten. Nanti setelah kita upload, kita bikin konten, kita edit, jadi kan waktunya cukup. Jadi minggu ini 2 kali, minggu depan 2 kali, minggu depan lagi 2 kali ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya, jangan upload dulu kalau belum bisa konsisten. 1 minggu 2 kali ya 2 kali terus, 1 minggu 1 kali ya jangan dulu, ditunda dulu. Saya menyarankan minimal 1 minggu 2 kali teman-teman, kecuali kalau teman-teman memang kontennya itu sangat bagus sekali, menarik, dan dipastikan akan booming ya, itu teman-teman tidak apa-apa, misalkan upload seminggu sekali atau seminggu atau bahkan 2 minggu sekali, itu tidak apa-apa. Karena saya melihat konten di apa itu One Last Minute atau apa itu ya, itu uploadnya seminggu sekali, tapi yang nonton juga banyak sekali. Tapi kontennya memang benar-benar bagus. Tapi kalau konten-konten kayak kita atau masih pemula, itu saya rasa harus banyakin konten ya, harus banyakin konten. Dan kita jangan berpikir kualitas bagus, karena kalau kita berpikir video saya kualitasnya bagus apa enggak sih, kita nggak akan pernah upload, nggak pernah bikin video, nggak pernah ngedit. Jadi kita bikin aja, yang penting isinya udah jelas, narasi udah jelas, dan ya kelihatannya enak ditonton, kita upload saja nggak apa-apa. Itu caranya. Terus yang terakhir, durasi video teman-teman. Jadi cara teman-teman menambah jumlah subscriber itu dengan durasi video. Saya menyarankan untuk video panjang itu di 10 menit lebih ya. Karena apa? Biasanya di video panjang yang di bawah 10 menit itu naiknya lama. Tapi kalau di 10 menit lebih itu biasanya perkembangannya lebih cepat. Itu kalau teman-teman fokus di video panjang. Tapi kalau di video short, saya sarankan 20-35 detik. 1 menit oke lah. Tapi kalau memang konten teman-teman itu benar-benar bagus, nggak apa-apa 1 menit. Tapi kalau yang saya tahu 20-30 detik itu sudah sangat bagus sekali untuk membuat video short, dan itu sudah menampilkan angle-angle atau bagian-bagian yang sangat penting sekali di dalam video. Jadi itu ya, durasi video itu bagi saya penting sekali, karena semakin panjang video itu nanti kalau teman-teman sudah monetisasi, itu teman-teman bakal dikasih YouTube itu mempunyai banyak ruang untuk menempatkan iklan di dalam video teman-teman ya. Jadi nanti ketika sudah monetize, teman-teman aktifkan semua iklan, ditekan-tekan aktifkan semua. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dengan cara menambah subscriber untuk pemula. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan silakan teman-teman komen, subscribe, like, dan bagikan juga video saya jika ini bermanfaat. Semoga video saya membantu, bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.